Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat belajar, mengaji, dan beribadah. Hari ini kita akan belajar Al-Quran Hadis tentang isi kandungan surat An-Nasr. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang akan kita dapatkan nanti bisa bermanfaat dan barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, isi kandungan secara singkat surat An-Nasr yaitu surat An-Nasr merupakan surat yang ke-110 dari 114 surat di dalam Al-Quran. Jadi urutan surat An-Nasr adalah urutan yang ke-110. Surat An-Nasr terdiri dari 3 ayat. Surat An-Nasr termasuk golongan surat Madaniyah. Meskipun diturunkan di kota Mekah, akan tetapi surat An-Nasr turun setelah Nabi hijrah, maka termasuk golongan surat Madaniyah. Surat An-Nasr diturunkan di Mekah sesudah surat At-Taubah. Nama An-Nasr diambil dari perkataan Nasr yang terdapat pada ayat pertama, yang berarti pertolongan atau kemenangan. Kemenangan di sini yaitu berkenaan dengan adanya peristiwa Fathu Mekah, yaitu peristiwa pembebasan kota Mekah oleh kaum muslimin terhadap kaum kafir Quraisy. Pada ayat ke-1, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Ayat pertama ini menggambarkan bahwa Allah akan memberi pertolongan dan juga kemenangan. Ini dimasukkan bahwa setelah Rasulullah dengan kerja keras untuk menyebarkan agamanya dengan menghadapi segala rintangan dan hambatan, tetapi beliau tetap sabar, tulus, ikhlas untuk menjalankan misi tersebut. Hal itu yang membuat Allah memberi pertolongan bagi Rasulullah dan para sahabatnya dan memberikan kepada mereka kemenangan. Kemenangan di sini yang disebut atau terkenal dengan istilah Fathu Mekah. Pada ayat kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Ayat ini menjelaskan bahwa setelah pertolongan dan kemenangan itu datang, yaitu setelah peristiwa Fathu Mekah, maka banyak umat manusia atau kafir Quraisy akan masuk dalam agamanya. Maksudnya masuk agama Islam secara berbondong-bondong atau
bareng-bareng, dan itu merupakan tanda keberhasilan dari dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada ayat ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh Dia Maha Penerima Taubat. Ayat ketiga ini memberikan arahan untuk menisbatkan kemenangan kepada Allah, bahwa kemenangan adalah pertolongan dari Allah dan harus diikuti dengan memperbanyak tasbih, tahmid, dan istighfar. Arti bertasbih adalah mengakui kebesaran dan kesucian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu disebabkan kemenangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin yang harus disyukuri sebagai karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohonkan ampun bagi orang-orang kafir yang sudah bertaubat, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Penerima Taubat. Surat An-Nasr menceritakan tentang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemenangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas kota Mekah. Untuk itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan memperbanyak tasbih, tahmid, dan istighfar. Surat An-Nasr memberikan semangat akan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin. Janji bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang dan Islam akan mendapat kemenangan telah terbukti dengan adanya banyaknya kaum kafir Quraisy yang berbondong-bondong masuk agama Islam. Pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang kepada orang-orang yang memperjuangkan kebenaran. Kita harus gigih dan bersabar dalam memperjuangkan kebenaran karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian isi kandungan dari surat An-Nasr. Semoga bermanfaat dan menambah keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.